Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan istimewanya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beberapa saudara-saudara kita yang insyaallah akan maju dalam pertarungan pemilihan anggota dewan yang akan mewakili suara-suara kita. Semoga keberadaan kita bersama dengan mereka di majelis yang mulia ini mengantarkan harapan kita dan harapan mereka untuk dapat benar-benar memperjuangkan agama ini di segala lini. Di lini pendidikan kita berjuang, di lini ekonomi kita juga berjuang, di lini politik pemerintahan kita juga mesti berjuang, dan kita titipkan perjuangan ini kepada saudara-saudara kita yang telah mendedikasikan dirinya untuk berada di garda terdepan dalam perjuangan di lini tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 menyerukan kepada orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur dalam komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam komitmennya terhadap perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersamalah dengan mereka mengusung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusung nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusung sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan dengan mereka itu, ma'asyiral muslimin, dalam mengawal perjuangan ini tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Sebab terkadang orang-orang yang mengusung perjuangan ini tidak memiliki banyak fasilitas. Bahkan di antara mereka banyak yang kekurangan fasilitas. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan mereka berjuang sendiri hanya karena mereka tidak memiliki fasilitas yang dapat membuat kita nyaman membersamai mereka dalam perjuangan tersebut. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, ada yang bisa bacakan untuk kita? Di situ ada teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau bersabar bersama dengan para sahabatnya yang memiliki kekurangan fasilitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyabarkan dirinya bersama dengan mereka-mereka yang memiliki
tingkat kejujuran yang sangat tinggi di dalam mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka itu orang-orang yang tidak memiliki fasilitas. Bagaimana bunyi ayatnya? Sudah ketemu ya? Ya, itu dia. Ya, calon anggota dewan kita ini yang bacakan untuk kita. Barakallahu fiik. Iya. Nasamidi. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang tadi dibacakan oleh Ustaz Mursyid, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhannya. Bil ghadati wal 'ashiyyi, sejak pagi hingga petang hari. Kesibukannya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukannya beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyabarkan dirinya menyertai mereka-mereka yang senantiasa sibuk sejak pagi hingga petang hari menyeru kepada Tuhannya. Mengapa ma'asyiral muslimin ayat ini turun? Kalau kita buka kitab tafsir umpamanya tafsir Al-Imam Al-Baghawi, kita dapati ternyata saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran dari tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy, untuk beralih majelis bersama dengan orang-orang kaya. Sebab pada saat itu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipenuhi oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang lemah. Sehingga majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak nyaman untuk duduk di dalamnya. Dari tampilannya, dari aromanya, disebutkan disebutkan oleh Al-Imamul Baghawi rahimahullah bahwasanya orang-orang kaya dari tokoh-tokoh Quraisy itu enggan bergabung dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aroma orang-orang yang duduk di situ kurang nyaman, kurang enak. Sebab mereka jarang ganti baju. Karena mereka kekurangan baju. Kurang baju karena kurang uang. Maka mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk beralih majlis, di mana di majlis itu hadir orang-orang kaya yang tampilannya menawan, aromanya harum. Sebenarnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah condong terhadap tawaran tersebut. Namun segera Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran pada surah Al-Kahfi ayat 28 tersebut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Mereka melakukan aktivitas itu menyeru kepada Tuhannya, berdoa pagi dan petang hari, berjuang, berdakwah, belajar dan seterusnya. Yuriduna wajha. Harapan mereka hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hidupnya memiliki orientasi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit ma'asyiral muslimin. Yang lebih banyak di dunia ini adalah orang-orang yang orientasi hidupnya adalah dunia. Bahkan beribadah pun tujuannya dunia. Ada orang yang sholat tujuannya dunia, bersedekah tujuannya dunia, puasa tujuannya dunia. Ada ya? Ada nggak ya? Ada. Umrah tujuannya dunia. Jadi dia orientasinya dalam kehidupan ini sepenuhnya
hanyalah dunia. Sedikit di antara mereka, dari kalangan orang-orang yang beriman tentunya, orientasi mereka dalam segala hal adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapati orang-orang yang seperti itu, maka bersabarlah bersama dengan mereka. Sepanjang orientasi mereka itu dalam kehidupan ini adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ancaman ma'asyiral muslimin sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang hanya fokus pada orientasi keduniaan semata dalam segala urusannya. Ancaman itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat ke-15 dan 16. Ada yang bisa bacakan? Fadhal. Anggota dewan juga di? Calon. Iya. Barakallahu fiik. Ada artinya di situ? Subhanallah, kalau kita perhatikan baik-baik dua ayat ini ma'asyiral muslimin, maka pada dua ayat ini ada ancaman yang demikian besar terhadap orang-orang yang orientasi hidupnya di dunia ini cuman dunia saja, ya. Dan orang-orang yang seperti itu jumlahnya banyak ma'asyiral muslimin. Adapun kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh memfokuskan orientasi hidup kita di dunia ini semata-mata yang pertama untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Bukan bermakna kalau begitu kita tidak usah makan, kita tidak usah berdagang, tidak seperti itu. Tetapi orientasi pertama dan paling utama dalam kehidupan kita ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan nantinya. Perdagangan kita, ya, bisnis kita, ya, apalagi politik kita, ya kan? Ya, jabatan kita, orientasi pertama dan utama yang kita harapkan pada setiap aktivitas itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu kan? Ya. Bagaimana bunyinya? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Pada beberapa pekan yang lalu telah kita baca ayat ini. Nah, orang-orang yang orientasi hidupnya semata-mata dunia diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Benar, Allah akan tunaikan semua apa yang mereka inginkan di dunia ini berupa harta, berupa jabatan dan fasilitas-fasilitas dunia yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat mereka rugi. Allah tidak akan membuat mereka kecewa. Kalau mereka sungguh-sungguh bekerja untuk dunia, maka Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan dari dunia itu. Tetapi balasannya di akhirat dahsyat ma'asyiral muslimin. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka itu nanti di akhirat tidak memperoleh kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya. Ada dua hal yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Yang pertama sinaah. Ya, sinaah mereka dibatalkan oleh Allah.
Sina'ah itu terkait dengan aktivitas dunia. Ya. Masna' itu dalam bahasa Arab artinya pabrik. Jadi seseorang dalam aktivitas dunianya, ya, dia buat apa saja, buat lemari, ya, buat mobil, buat komputer, apapun yang dia buat, jembatan dan seterusnya, itu sina'ah duniawi, ya. Dia sesungguhnya bisa mendapatkan pahala, ya kan? Jika apa yang dia lakukan itu, apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat itu, orientasi pertamanya adalah keridhaan Allah, lalu dimanfaatkan pada apa yang diridhai oleh Allah, maka dia mendapatkan pahala. Orang yang pakai komputernya, yang pakai mobilnya yang dia ciptakan itu dalam kebaikan, dia dapat pahalanya. Tapi karena orientasinya cuma dunia, maka siapapun nanti yang menggunakan fasilitas itu dalam ibadahnya, pahalanya dihapus oleh Allah untuk orang yang membuat atau menciptakannya. Kali pertama. Yang kedua, wa batilum ma kanu ya'malun, dan Allah batalkan amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Itu amalan-amalan ibadah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ya kita mesti dan harus bersabar bersama dengan komunitas orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka memiliki atau tidak memiliki fasilitasnya yang enak dipandang, yang nyaman dimanfaatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada atau melarang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kalian mentaati, mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan pada akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan urusan mereka nanti itu akan hancur, akan binasa. Wal iyaz billah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka itu, Allah sebutkan sebabnya di dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang setiap hari melakukan dosa, orang yang setiap hari melakukan kejahatan, kemaksiatan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri mereka sendiri. Apa maksudnya itu? Fa ansahum anfusahum, mereka dibuat lupa oleh Allah terhadap diri mereka sendiri. Apakah mereka lupa namanya? Tidak. Lupa alamat rumahnya? Tidak. Lupa alamat kantornya? Tidak. Lupa tempat investasinya? Tidak juga. Terus apa maknanya? Fa ansahum anfusahum. Ya. Maknanya kata para ulama adalah Allah membuat mereka lupa untuk mempersiapkan bekal mereka di akhirat nanti. Yang dia ingat cuman bekal dunia, dan dia lupa bekal akhirat. Kan ayat sebelumnya, ayat 18 surah Al-Hasyr itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang untuk benar-benar fokus memperhatikan apanya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Dan hendaklah setiap orang benar-benar fokus memperhatikan apa yang hendak dia persembahkan esok hari. Memang apa yang kita mempersembahkan di esok hari? Taqwallah. Ketakwaan. Ketakwaan itulah yang nanti kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelahnya itu Allah memerintahkan wattaqullah. Seruan pertamanya kan takwa. Perintah setelahnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Orang-orang yang orientasinya cuman dunia dan tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya dia akan lupa bekal akhiratnya. Dia akan lupa nilai-nilai ketakwaan dalam segala aktivitasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah dalam kehidupan ini orang-orang fasik, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman maka tidak demikian keadaannya. Orang-orang beriman itu senantiasa terlindungi dengan zikrullah. Itu disebutkan dalam surah apa itu? Surah Ali Imran ya, 191 dan 192 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Begitulah keadaan orang-orang beriman dalam kehidupannya. Senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta ketika dia melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di semesta ini, gunungkah, lembahkah, apapun yang dia lihat, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia banggakan, yang dia sucikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya faqina adzaban nar, ya Allah lindungilah aku dari azab neraka. Dia tidak hanya mengagumi keindahan pantai, gunung, lembah dan seterusnya, ya, mall dan seterusnya, tetapi dia lebih mengagumi Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkan dirinya. Lalu harapan utamanya adalah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa selamat dari azab Allah? Karena boleh jadi ada orang yang masuk neraka gara-gara pantai. Banyak itu orang masuk neraka gara-gara pantai. Banyak enggak? Nah, banyak orang masuk neraka boleh jadi gara-gara gunung, ya, gara-gara pohon-pohon, gara-gara taman, gara-gara mall, gara-gara tempat-tempat yang mengagumkan dan indah. Banyak orang terjerumus masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya dia khawatir, jangan-jangan ini bisa menjerumuskan saya ke dalam neraka. Banyak orang kagum dengan jabatannya setelah dia menjabat, ya, kagum dia. Akhirnya dulu ketika sebelum menjabat rajin pengajian. Begitu menjabat lupa pengajian. Bahkan boleh jadi dia menghalangi pengajian. Dia menghalangi. Ada enggak? Saya mengenal seorang yang sebelum dia menjabat, wah, dia guru ngaji, ya. Sering ke masjid, ceramah juga. Sekarang dia sudah pindah tempat ceramah, ya, tak balik ya. Meskipun masih pakai sorban, ya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orientasi dirinya sendiri, ya, orientasi dunianya. Wal'iyadzubillah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus waspada, berhati-hati, ya, dari tipuan dunia ini yang dapat membuat orientasi hidup kita ini berubah, ya. Sehingga pada akhirnya kita akan meninggalkan secara perlahan-lahan dulu komunitas kita. Apa tunji mereka, ya? Mereka itu orang-orang yang tidak, setelah dia punya apa-apa, ya, ya.
Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan itu salah satunya ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 44. Sudah pernah dahulu barangkali kita sebutkan ayat ini ya. Surah Luqman ayat 44. Ada yang bisa bacakan? Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Dan takutlah kalian pada hari di mana seorang ayah tidak bisa melindungi putranya dan sebaliknya seorang putra tidak bisa membela ayahnya. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian dibuat lalai dan lengah, tertipu dan terpedaya oleh dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian ditipu dari Allah Subhanahu wa taala oleh si penipu ulung. Si penipu ulung yang dimaksudkan di situ adalah syaitan. Jadi bayangkan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sebutan tipuan dunia daripada tipuan setan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tipuan dunia itu lebih dahsyat daripada tipuan setan. Setan ya secara langsung kadang tidak bisa menipu dan melenakan orang-orang beriman, tidak bisa. Tapi dia akan menggunakan dunia untuk menipu orang-orang beriman. Ya, Nabi Adam alaihissalam ketika dihadapi oleh setan secara langsung tidak bisa dia menipu Nabi Adam. Tapi ketika setan menggunakan salah satu dari fasilitas dunia, barulah Nabi Adam alaihissalam dengan ilmunya bisa ditipu oleh setan. Nabi Adam kan diajarkan ilmu yang luar biasa, yang membuat malaikat itu kagum, ya. Dan pada akhirnya rela untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sebagaimana perintah Allah lantaran ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Tetapi meskipun Nabi Adam itu berilmu yang luar biasa, tapi dia sempat terpedaya oleh tipu daya setan yang menggunakan dunia. Ya. Ada dua dunia yang digunakan oleh setan dalam menipu Nabi Adam. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah makanan. Ya kan? Makanan, buah khuldi. Ya. Dua fasilitas dunia itu ma'asyiral muslimin yang membuat subhanallah orang-orang berilmu itu kadang terpedaya. Ya. Kalau dia tidak waspada dan berhati-hati. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang dunia ini, inna dunya hulwatun khadra wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada dunia ini. Ya. Atau Rasulullah mengatakan sungguhnya dunia ini hulwatun khadra. Hulwah manis, khadra hijau, indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah itu menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan senantiasa melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia, karena dunia itu dapat menghalangi kalian dari amal-amal kebajikan. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita, karena dia salah satu isi dunia yang dapat menghalangi seseorang dari amal-amal akhiratnya. Fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama yang membuat Bani Israel itu binasa adalah karena fitnah wanita.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Dan tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat dihadapi oleh para lelaki melainkan fitnah wanita. Para ulama itu banyak yang jatuh gara-gara fitnah wanita. Pejabat apalagi? Ya kan? Itu rawannya di situ. Kalau dia nikah, alhamdulillah aman dia, ya kan? Tapi kalau tidak, auzubillah. Demikian pula subhanallah para pembimbing umrah, ya kan? Itu juga ujiannya berat. Kalau dinikahi alhamdulillah, tapi kalau tidak, wal'iyazubillah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya yang ingin kita tekankan pada kesempatan malam hari ini bahwasanya di dunia ini ma'asyiral muslimin kita benar-benar harus senantiasa fokus pada orientasi utama kita hidup di dunia ini, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dan untuk memudahkan kita untuk menggapai dan mencapai orientasi tersebut, kita harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur, seperti dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi? 119 ya. 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa kebersamaan kita dengan orang-orang yang jujur itu ujiannya berat. Maka kita harus bersabar. Mengapa ujiannya berat? Karena orang-orang yang jujur itu ma'asyiral muslimin diuji dengan ujian yang berat. Semakin jujur dia, maka semakin berat ujiannya. Apalagi di penghujung zaman, di mana di penghujung zaman itu tahun-tahun tersebut identik dengan tahun-tahun kepalsuan dan penipuan, di mana orang-orang jujur itu ditinggalkan, dicampakkan, dikucilkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kepalsuan. Di tahun-tahun tersebut, kata Rasulullah, orang-orang yang jujur itu didustakan, sementara para pendusta dibenarkan. Orang-orang yang amanah, yang setia, itu akan ditinggalkan, diabaikan, tidak diberikan peran. Sementara para pengkhianat justru diberikan peluang. Lalu kemudian pada saat itu orang-orang Ruwaybidah sudah mulai berfatwa, bernarasi. Para sahabat bertanya, "Wa manir Ruwaybidah ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang Ruwaybidah itu wahai Rasulullah, yang nanti banyak berkoar-koar, yang narasinya disebarluaskan, media semua menyiarkan narasi-narasi kebohongan mereka. Siapa itu orang-orang Ruwaybidah? Rasulullah mengatakan, rajulun tafiyun yatakallamu fi umuril am. Orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas, orang-orang rendah, yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki kejujuran, tetapi mau mengurus urusan-urusan orang yang banyak. Jadi ini ada pesan tersirat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di penghujung zaman itu urusan orang banyak ini jangan diserahkan kepada orang-orang remeh tersebut. Orang-orang yang tidak memiliki akhlak, orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas. Sekarang kita diberikan peluang untuk memilih orang-orang yang akan mengurus urusan-urusan orang banyak ini semuanya. Urusan orang banyak itu yang pertama apa kira-kira?
Orang banyak sangat membutuhkannya, dan itu adalah kebutuhan pertama. Apa kira-kira? Urusan orang banyak, ya. Urusan ibadah, ini urusan orang banyak ini. Semua orang mau beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, ya kan? Ya. Nah, kalau orang-orang remeh tak punya akhlak itu yang mengurus ibadah yang merupakan kebutuhan orang banyak, hancur ini. Ya. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Kita tidak mendapatkan fasilitas beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Urusan orang banyak apalagi ma'asyiral muslimin. Semua orang membutuhkannya. Dan semua orang memikirkannya, semua orang mengusahakannya. Ya. Pasti dipikirkan. Kalau apalagi sudah punya anak, pasti dia pikirkan. Ya. Makanya ada TK, ada SD. Pendidikan, ilmu kan? Nah, pendidikan itu urusan orang banyak. Kalaulah ma'asyiral muslimin, urusan orang banyak ini diurus oleh orang-orang yang tafih, yang remeh itu punya akhlak, hancur pendidikan kita ma'asyiral muslimin. Demikian pula urusan setelahnya adalah ekonomi, semua membutuhkan. Ya. Kalau itu diurus oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki akhlak, orang-orang yang remeh, maka hancurlah, ya, kebutuhan orang banyak tersebut. Maka ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini agar kita semua memberikan amanah untuk mengurus urusan orang banyak ini kepada orang-orang yang bukan tafih, ya, orang yang memiliki kredibilitas, orang yang memiliki akhlak, ya, orang yang memiliki kemampuan, ya, orang yang memiliki kejujuran, ya. Meskipun di akhir zaman ini orang-orang tersebut berusaha dijegal, berusaha disingkirkan, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kita diberikan peluang untuk memilih mereka, ya. Maka kita harus mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk memilih orang-orang tersebut pada saat orang-orang jujur itu dikucilkan oleh mereka, tidak diberikan panggung, tidak diberikan peluang oleh mereka. Tapi kalau kaum muslimin ini bersatu, ya, dan kaum muslimin